Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami dengan saya Nadia Sofia Putri dan kedua teman saya yakni Muhammad Rizadi Samudra Arungan dan Muhammad Rifki Fitra Alfian akan menjelaskan mengenai kitab tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Nah teman-teman, sebelum kita lebih lanjut membedah mengenai tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu tentang siapa sih penulis dari tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Nah teman-teman, kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran ini ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi kitab ini juga biasa disebut oleh orang-orang awam sebagai kitab tafsir Al-Qurtubi. Nah, nama asli dari Imam Al-Qurtubi ini teman-teman adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abu Bakar ibnu Farhab Al-Ansori Al-Hasroji Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki. Nah, beliau ini lahir di Cordova, Andalusia yang sekarang ini menjadi Spanyol. Nah, beliau ini hidup pada masa Al-Muwahhidun yang dia itu berkuasa sampai pada akhir kejayaan kaum muslimin. Jadi kondisi sosial yang dialami Al-Qurtubi ketika dia remaja, ketika dia menimba ilmu pengetahuan, itu kondisinya sangat mendukung sekali karena ketika dia remaja di Cordova, ia ada di antara kalangan-kalangan ketika Islam masih berjaya, yakni pada masa dinasti Al-Muwahhidun. Dan kemudian ketika dia ini dewasa, dia ini pergi ke Mesir dan ketika itu kekuasaan di Mesir masih dipegang oleh dinasti Al-Ayyubiyah. Nah, ketika di Mesir, ketika kekuasaan masih dipegang oleh dinasti Al-Ayyubiyah dan itu ketika masih puncak-puncaknya keilmuan keislaman. Jadi selama perjalanan ia menuntut ilmu, alhamdulillahnya dia ini selalu mendapatkan dukungan kondisi sosial yang mendorong dia untuk bisa menimba ilmu dengan baik. Nah, kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa Imam Al-Qurtubi ini sangat gencar sekali dalam melakukan pengkajian Al-Quran. Oleh karena itu, ia juga cukup termasyhur untuk menjadi pengkaji Al-Quran, terutama pengkaji tafsir di wilayah Andalusia dan terutama wilayah Mesir juga. Nah, emang Al-Qurtubi dulu mempelajari apa aja sih? Nah, dulu Al-Qurtubi itu mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran yang antara lain adalah bahasa Arab, hadis, syair, kemudian ilmu nahwu, ilmu qiraat, ilmu fikih, dan juga ilmu balaghah. Ya, pokoknya ilmu-ilmu yang mendukung dalam pengkajian dari ilmu Al-Quran dan juga ilmu tafsir. Pada guru-guru yang cukup hebat, dan ketika dia masih remaja di Cordova, dia pun juga berguru pada guru-guru yang sangat-sangat hebat seperti yang ada di dalam PPT. Mungkin akan saya bacakan beberapa. Ketika dia ini masih ada di Cordova, yang pertama guru beliau adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Ghaib yang sering dikenal sebagai Ibnu Abu Hujjah. Nah, dia ini siapa? Dia ini seorang al-muqri dan ahli nahwu. Jadi untuk keilmuan nahwu, Al-Qurtubi pertama kali belajar kepada Abu Hujjah. Nah, kemudian dia juga belajar kepada Al-Qadi Abu Amir Yahya bin Amir bin Ahmad bin Muni. Selain itu, dia juga belajar kepada Abu Muhammad Abdillah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah Al-Ansori Al-Andalusi. Nah, beliau ini terkenal sebagai ahli hadis di Andalusi, juga seorang penyair dan ahli nahwu. Ia juga pernah menjadi qadi di Cordova dan tempat lainnya. Selain dari ketiga itu, seperti yang bisa teman-teman baca di PPT, masih ada Yahya bin Abdurrahman, masih ada Abu Sulaiman Robi bin Al-Rahman, masih ada juga Abu Hasan Ali, dan itu semua merupakan para guru-guru yang cukup ahli dalam bidangnya. Seperti tadi Abu Muhammad Abdillah yang seorang
ahli nahwu dan juga seorang penyair dan ahli hadis, seperti juga Abu Ja'far yang merupakan guru pertama dari Imam Al-Qurtubi dalam bidang nahwu. Nah, kemudian itu ketika dia ada di Cordova. Nah, ini ketika dia di Mesir, beliau juga berguru pada guru-guru yang cukup hebat. Nah, di antaranya yakni ada Ibnu Rawaj. Nah, Ibnu Rawaj ini wafat pada tanggal 648 Hijriah, untuk sekedar info buat teman-teman. Nah, kemudian ada Ibnu Al-Jumaizi, ada Abu Al-Abbas. Abu Al-Abbas itu adalah penulis dari kitab Al-Mufid fi Syarh fi Sahih Muslim. Nah, kemudian juga ada Abu Hasan Al-Baqari. Kemudian ada Abu Bakar Muhammad, ada Abu Thahir Ahmad, kemudian ada Abu Al-Jamazi, dan kemudian ada juga Abu Muhammad Rashid Al-Din, dan yang terakhir yakni Abu Muhammad Abdullah Al-Mu'ati bin Mahmud bin Abdul Mu'ati bin Abdul Al-Khaliq Al-Hamhi Al-Maliki Al-Faqhi Al-Jahid, yang beliau itu wafat di tahun 638 Hijriah. Nah, mereka adalah guru-guru dari Imam Al-Qurtubi. Selain dari guru-gurunya tersebut, beliau juga memiliki murid-murid. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian di slide ini Kak Nat akan menjelaskan mengenai murid-murid dari Imam Al-Qurtubi. Kira-kira siapa aja sih murid-murid dari Imam Al-Qurtubi itu? Nah, teman-teman, yang pertama, murid dari Imam Al-Qurtubi adalah putranya sendiri, yakni Syihabuddin Ahmad. Kemudian yang pertama adalah Ismail Al-Qurastani. Nah, ini menurut Imam Ibnu Hajar, Ismail Al-Qurastani ini yang memang pernah berguru pada Imam Al-Qurtubi. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yakni Abu Ja'far Ahmad bin Ibrahim bin Zubair As-Sakafi Al-Asimi dan Al-Gharmati. Nah, kemudian teman-teman, karena Imam Al-Qurtubi ini seorang mufassir yang cukup termasyhur, maka dia juga membuat beberapa karya tafsir. Nah, salah satunya yang saat ini kita kaji yakni Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an wa Mubayyin lima ta'ammanahu min as-sunnah wa ayyi al-furqan. Nah, itu nama panjang dari kitab Jami' di Ahkam Al-Qur'an yang kita kaji saat ini. Kemudian ada lagi teman-teman, yang teman-teman mungkin bisa lihat sendiri dalam PPT yang telah Kak Nat paparkan, yakni yang kedua yakni Al-Tizkar. Nah, kemudian ada At-Tazkirah fi Ahwal Al-Maut wa Umur Al-Khirah. Kemudian ada juga Hom Al-Harbi bin Al-Zud wa Al-Qana'ah dan lain sebagainya, seperti yang bisa teman-teman lihat. Nah, dari banyaknya kitab tafsir itu, kita akan mengkaji kitab tafsir Jami' li Ahkam Al-Qur'an. Nah, untuk itu langsung saja kita perlu tahu nih latar belakang penulisan dari tafsir Jami' li Ahkam Al-Qur'an itu apa. Kita lanjut slide berikutnya. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai latar belakang penulisan tafsir. Nah, apa sih yang melatar belakangi Imam Al-Qurtubi untuk menulis tafsir ini? Nah, Imam Al-Qurtubi ini berangkat dari pencarian ilmu dari para ulama dan guru-gurunya sebelumnya. Nah, kemudian hal itu membuat Imam Al-Qurtubi menjadi berhasrat besar untuk menyusun kitab tafsir yang bernuansa fikih atau ahkam. Jadi beliau di sini akan menampilkan pendapat imam-imam mazhab fikih dan juga menampilkan hadis yang sesuai dengan masalah yang akan dia bahas. Nah, kitab ini ditujukan Imam Al-Qurtubi untuk mempermudah masyarakat dalam memahami perkara-perkara fikih, dan dengan begini masyarakat juga tidak hanya memahami masalah fikih saja, tapi juga mempelajari bagaimana tafsir di dalamnya dan juga hadis-hadis yang ada di dalam permasalahan-permasalahan fikih tersebut. Jadi masyarakat bisa tahu dasar kenapa masalah fikihnya ini begini, tata caranya kenapa begini, hadisnya bagaimana, kitab tafsirnya itu bagian tafsirnya itu bagaimana, masyarakat akan paham dengan adanya penjelasan dari
kitab tafsir Al-Qurtubi ini. Nah, sebenarnya penjelasan ini juga sudah dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam latar belakang tafsirnya. Nah, di dalam tafsirnya tersebut, Imam Al-Qurtubi itu berkata seperti ini, teman-teman. Kitab Allah merupakan kitab yang mengandung seluruh ulum al-syar'i yang berbicara masalah hukum dan kewajiban. Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad. Aku pikir harus menggunakan hidupku dan mencurahkan karunia ini untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran dengan cara menulis penjelasan yang ringkas dan memuat intisari tafsir, bahasa Arab, i'rab, al-qiraat, menolak penyimpangan dan kesesatan, menyebutkan hadis-hadis Nabi dan sebab turunnya ayat sebagai keterangan dalam menjelaskan hukum-hukum Al-Quran, mengumpulkan penjelasan-penjelasan maknanya sebagai penjelasan ayat-ayat yang samar dengan menyertakan perkataan salaf. Nah, Al-Qurtubi menulis kitab tafsir ini semata-mata memang karena dorongan hatinya, bukan atas permintaan dari tokoh ataupun mimpi, bukan ya. Nah, ini karena ia memang berharap agar kitab ini bermanfaat dan menjadi amal soleh yang kekal setelah ia wafat. Nah, dalam menulis kitab tafsirnya ini tentunya dia juga menggunakan berbagai sumber-sumber juga yang cukup terpercaya. Nah, sumber-sumber ini juga sebenarnya sudah dipaparkan dalam muqaddimah pada tafsir ini. Nah, tapi untuk sumber-sumber akan dijelaskan lagi di slide berikutnya. Sumber rujukan tafsir. 1. Referensi primer. Al-Quran dengan Al-Quran. Sunnah Rasulullah SAW. Perkataan sahabat dan tabi'in. Kaidah-kaidah kebahasaan dan ijtihadnya didasarkan pada dalil. Referensi kedua. Referensi sekunder meliputi tafsir At-Tabari, tafsir Ibn Atiyah, tafsir Al-Mawardi, tafsir Abu Al-Lais Al-Samarqandi, tafsir Al-Baghawi, ahkam Al-Quran karya Ibn Arabi dan ma'ani Al-Quran, wa i'rab Al-Quran, wa Al-Nasikh wa Al-Mansukh karya Abu Ja'far Al-Nahawi. Sistematika penulisan kitab. Penulisan kitab ini menggunakan mushafi, yakni susunan ayat-ayat dan surat-surat dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai An-Nas, atau yang sering dikenal dengan sebutan tafsir tahlili. Jilid 1, pembahasan muqaddimah sampai Al-Baqarah ayat 202. Jilid 2, Al-Baqarah ayat 203 sampai Ali Imran ayat 200. Jilid 3, Ali Imran ayat 201 sampai Al-An'am ayat 58 dan seterusnya. Metode dan langkah-langkah penafsiran. 1. Metode tafsir, tafsir bil ma'thur. Langkah 1, memberikan kupasan dari segi bahasa. Langkah 2, menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan hadis-hadis dengan menyebut sumbernya sebagai dalil. Langkah ketiga, mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing. Setelah itu, melakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang dianggap paling benar. Melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, bahwasannya sekarang kita akan memasuki corak di dalam kajian kitab tafsir Jami'ul Ahkam, di mana corak sendiri memiliki makna kecenderungan para mufassir dalam menafsirkan suatu kitab tertentu. Di dalam corak pembahasan kitab Jami'ul Ahkam, Al-Qurtubi memakai corak al-fiqhi, di mana ia sering sekali mengungkapkan argumentasinya di dalam pembahasan kajian ilmu fikih. Oke, dilanjutkan untuk kelebihan dan kekurangan kitab Jami'ul Ahkam karya Al-Qurtubi. Ada beberapa kelebihan serta kekurangan di dalamnya. Di antaranya nomor 1 kelebihannya yakni Imam Al-Qurtubi memaparkan kitabnya dengan menggunakan bahasa yang sangat luas serta memaparkan hadis dan menukil pendapat imam yang lain. Lalu nomor 2, Imam Al-Qurtubi juga tidak lupa akan
menggunakan sastra bahasa Arab yang juga sangat memadai. Terbukti di dalam sistematika penulisannya, sebelum ia memaparkan kaidah tafsir, ia terlebih dahulu membahas i'rabul Quran. Husain Ad-Dahabi mengatakan bahwasannya Imam Al-Qurtubi telah membuat suatu karangan tafsir yang sangat luas, yang sangat komprehensif di dalam memahami kaidah-kaidah fikih khususnya. Adapun untuk kekurangannya, ada suatu kisah Israiliyat di dalam tafsir Jamil Ahkam itu sendiri, yang mana ia menerangkan kisah Nabi Daud, di mana di dalam kisah Nabi Daud tersebut, Nabi Daud melaksanakan perencanaan pembunuhan. Justru dapat kita pahami bahwa Israiliyat di dalam kitab Jamil Ahkam tersebut merupakan melenceng di dalam aturan kisah-kisah Israiliyat yang ada. Hal itu menjadikan kekurangan dari tafsir Jamil Ahkam itu sendiri. Adapun contoh penafsiran kitab Jamil Ahkam karya Al-Qurtubi, kami mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un. Di mana sepintas kalau kita memaknai ayat tersebut dengan tafsir ahkam, maka menurut Abu Abdullah bin Amr bin Rabi'ah, hadis riwayat Tirmidzi, bahwasanya asbabun nuzul ayat tersebut di mana para sahabat ketika malam hari mau menunaikan sholat, ketika itu cuaca lagi terang, mereka kebingungan untuk menentukan arah kiblat. Maka mereka sholat sesuai dengan ijtihad mereka masing-masing. Di pagi harinya turunlah ayat tersebut, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu memalingkan wajahmu untuk beribadah, fasamma wajhullah, disitulah wajah Allah. Prioritas dari ayat tersebut menjelaskan bahwasannya tentang fikih, di mana cara menentukan kiblat. Lalu untuk seputar pengetahuan ayat teologi, Al-Qurtubi menjelaskan lagi di bawahnya bahwasannya dia berpendapat menurut Al-Khuzzaq, lafaz wajhun ini dimaknai dengan wujud, Lalu menurut Ibnu Farok, ia berpendapat bahwa sesuatu yang disebutkan padahal yang dimaksud adalah sesuatu yang disifatinya. Contohnya ketika ia mencontohkan ra'aitu fulanan ilmihi, saya melihat ilmunya fulan. Dari sini dapat kita gambarkan bahwasannya yang dimaksud dari ilmunya fulan adalah fulan tersebut, tapi ia mengkiaskan kepada sesuatu yang bernama ilmu, sesuatu yang lebih nampak. Begitu juga wajhun, dikiaskan bahwasannya yang lebih nampak dari peristiwa itu adalah wujudullah, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut serupa dengan pentakwilan ayat menurut Al-Qurtubi, Al-Insan ayat ke-9, innama nut'imukum liwajhillah, bahwasannya sesungguhnya yang memberi makan kepadamu hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajhun di sini ditakwilkan dengan arti mengharap ridha Allah. Maka jangan salah bahwasanya problematika pada waktu ini bahwa kaum Mujasimah berpendapat bahwa Allah mempunyai bentuk, maka hal itu adalah salah. Sesuai dengan kaidah tafsir, bahwasannya kalau kita mendengar ayat mutasyabih,
maka kita harus berhenti, kita takwilkan kepada ayat-ayat yang lain. Demikian, terima kasih.